Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rani di sini. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Oke, nah kita bisa belajar tentang banyak hal tentang tumbuhan kali ini. Nah, karena setiap tumbuhan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda ya. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jadi tidak hanya manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Bagaimana mereka beradaptasi. Tujuannya apa mereka beradaptasi? Tujuannya satu, untuk bertahan hidup, jelas. Yang kedua, untuk melindungi diri. Yang ketiga, memperoleh makanan. Dan yang keempat, untuk meneruskan keturunan. Tanpa bisa beradaptasi, maka makhluk hidup tidak akan bisa ya untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, klasifikasi untuk adaptasi itu terdiri menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kita bahas satu-satu. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Jadi dia melakukan perubahan bentuk bagian tubuhnya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya di sini. Nah, lingkungan bagi tumbuhan itu terdiri ada beberapa. Ada yang disebut dengan hidrofit, xerofit, hygrofit. Nah, kita bahas satu persatu. Tumbuhan hidrofit artinya apa? Artinya tumbuhan tersebut hidup atau habitatnya itu tempat tinggalnya itu kebanyakan ada di air. Itu hidrofit. Lalu selain itu ciri-cirinya biasanya tanaman hidrofit itu berdaun lebar dan tipis. Tujuannya untuk mempercepat penguapan. Jadi mereka punya daun yang lebar dan tipis itu untuk mempercepat penguapan. Lalu yang ketiga, akar yang sangat lebat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga keseimbangan mereka di dalam air agar tidak terbalik ketika ada di air. Lalu yang keempat, biasanya tumbuhan hidrofit karena dia di air, mereka mempunyai batang yang berongga. Ya, batang yang berongga tersebut untuk mengapung. Apa saja tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan hidrofit antara lain ada teratai, ada eceng gondok, mungkin ada di rumah juga bambu air. Itu tumbuhan hidrofit. Lalu ada juga tumbuhan ekstrofit. Apa itu tumbuhan ekstrofit? Jadi tumbuhan ekstrofit adalah tumbuhan yang biasanya mereka bisa hidup di daerah yang sedikit airnya, yang kering. Nah, itu habitat mereka. Nah, ini contoh di sini adalah tumbuhan kaktus. Ya, sebenarnya tidak hanya kaktus yang menjadi tumbuhan ekstrofit. Yang membutuhkan sedikit air selain kaktus itu ada juga pohon jati, randu. Tapi Bu Rani akan membahas sedikit tentang kaktus. Nah, kaktus ini memiliki daun berbentuk duri. Daunnya berbentuk duri tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ya, karena biasanya kaktus itu hidup di daerah yang sangat kering air, ya maka untuk mengurangi penguapan daunnya itu berbentuk duri. Sedangkan batang untuk kaktus itu biasanya berbentuk
atau berdaging ya, berdaging dan tebal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyimpan air ya. Lalu akar dari tumbuhan xerophyt ini ya, atau khususnya untuk kaktus ini, akarnya itu biasanya panjang. Tujuannya untuk mencari sumber-sumber air dan untuk menyerap air tersebut sebanyak mungkin ya. Lalu untuk khusus tumbuhan kaktus itu memiliki batang yang berlapis lilin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi penyerapan, karena di batang itu semua sumber airnya ada di batang. Jadi batang tersebut dilapisi oleh lilin untuk mengurangi penyerapan. Itu tumbuhan hidrofit dan xerophyt. Ada juga tumbuhan higrofit. Apa bedanya? Tumbuhan higrofit itu biasanya tumbuh di lingkungan yang lembab. Nah, lingkungan yang lembab itu berarti tidak terlalu banyak air tetapi juga tidak kering. Nah, biasanya tumbuhan higrofit ini memiliki atau mempunyai daun yang lebar dan relatif tipis ya. Ini tujuannya juga hampir sama, yaitu untuk membantu mempercepat penguapan karena di daerah yang lembab. Jadi dia membantu untuk mempercepat penguapan, maka daunnya lebar dan tipis. Contoh tumbuhannya yaitu lumut dan paku-pakuan. Itu ada David itu. Jangan banyak bicara ya, Ibu mau melanjutkan. Baik, maaf tadi ada sedikit ya, anaknya berani mencari. Oke, kita lanjutkan. Itu tanaman higrofit ya, karena dia tumbuh di lingkungan yang lembab. Contohnya itu tadi lumut, paku-pakuan itu biasanya hidup di lingkungan higrofit ya. Lalu berikutnya adalah yang melakukan adaptasi morfologi, ada tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang atau yang disebut dengan akar nafas ya, untuk menopang tubuhnya agar tetap kokoh dan untuk mengambil oksigen. Biasanya tumbuhan bakau itu akarnya muncul ke atas atau ke permukaan air. Nah, akar napas ini untuk menyerap udara, atau akar tunjang ini untuk menyerap udara yang di luar karena muncul di permukaan air, dan tujuannya adalah untuk menopang tubuhnya juga ketika dia ada di bibir pantai, karena biasanya tumbuhan bakau ini ditanam di bibir pantai sebagai pencegah abrasi pantai, maka dia memiliki akar yang sangat kokoh ini ya. Nah, akar bakau ini menyaring garam dari air yang diserapnya ya. Ini kehebatan tumbuhan bakau ya, cara dia beradaptasi, dia punya akar napas ya, karena hidup di tempat yang banyak garamnya, dia akarnya khusus bisa menyaring airnya saja ya, bisa memisahkan antara air dan garamnya. Lalu ada juga pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki akar gantung. Nah, kalau kalian pernah melihat pohon beringin, dia akarnya bergantung. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bernafas. Lalu ada juga pohon cemara. Pohon cemara itu daun-daunnya runcing, kecil-kecil. Nah, daun yang runcing ini berguna untuk mengurangi penguapan. Maka pohon cemara biasanya pun juga hanya membutuhkan sedikit air. Nah, lalu berikutnya
adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya untuk bisa bertahan hidup. Jadi ciri-ciri fisiknya yang berubah. Jadi ada bagian-bagian tubuhnya kadang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ya. Ada yang sulit kita amati, tujuannya untuk bertahan hidup juga, ya. Jadi bagian-bagian tubuhnya ini ya. Kalau tadi yang morfologi itu perubahan bentuk tubuhnya untuk bertahan hidup, kalau ini bagian-bagian tubuhnya. Oke, nah contohnya yang pertama, tumbuhan berbunga, ya, untuk membantu penyerbukannya karena butuh serangga kan mereka, maka biasanya tumbuhan-tumbuhan berbunga itu mengeluarkan aroma yang khas agar menarik perhatian para serangga, agar serangga-serangga tersebut bisa membantu penyerbukan. Jadi mengeluarkan aroma yang khas, termasuk dia memiliki madu yang mempunyai aroma yang khas juga. Oke, lalu nah ini banyak akan kita bahas karena dua tumbuhan ini sangat spesial, ya. Nah, ada adaptasi fisiologi. Yang bagian atas ini adalah tumbuhan Venus, ya. Tumbuhan Venus kita sebut sebagai tumbuhan insektivora. Kenapa disebut dengan tumbuhan insektivora? Karena Venus ini memakan serangga. Kenapa dia memakan serangga? Karena keadaan tanah di tempat tinggalnya Venus dan yang satunya sebenarnya kantong semar, mereka ini biasanya kekurangan unsur nitrogen. Jadi mereka biasanya tinggal di tempat-tempat yang memang kandungan nitrogennya kurang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, maka tumbuhan Venus maupun kantong semar itu memakan serangga. Nah, karena serangga itu termasuk salah satu hewan yang memiliki banyak nitrogen. Nah, Venus ini mempunyai daun yang lebar seperti kalian lihat di sini, ya. Mempunyai bentuk daun yang lebar dan seperti mulut ya ini ya. Tapi bagian dalamnya akan menarik bagi serangga, kan di bagian dalamnya itu akan berwarna menarik. Nah, Venus ini akan menunggu serangga datang mendarat pada bagian permukaannya. Begitu serangga itu mendarat di permukaan daunnya, maka dengan cepat daunnya akan menutup dan menjebak serangga. Maka ketika serangganya masuk itu langsung tertutup rapat. Nah, di dalam bagian daunnya bagian dari Venus ini dia memiliki cairan khusus untuk mencerna makanan yang sudah dimakannya ini. Nah, ketika dicerna dia bisa mendapatkan asupan nitrogen. Ini untuk Venus. Jadi tidak hanya Venus yang sebagai insektivora. Insektivora berikutnya adalah kantong semar. Nah, kantong semar ini juga termasuk tumbuhan insektivora. Nah, bunga kantong semar itu mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, bau tersebut tujuannya untuk apa? Untuk menarik serangga, ya, agar serangga itu tertarik untuk mendekat. Nah, ini juga sama dengan Venus. Dia tempat tinggalnya di daerah yang kekurangan nitrogen. Nah, daunnya kantong semar ini berbeda dengan Venus. Kalau Venus itu daunnya lebar, sedangkan kalau kantong semar itu daunnya berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggelincirkan serangga yang hinggap. Jadi ketika serangga itu ada di sebentar. Oke, ketika serangga itu hinggap di bibirnya daun, maka dia akan tergelincir
jatuh ke dalam karena ada cairan licinnya. Di dalam ini itu ada cairan licin yang bisa membuat serangga tersebut tergelincir dan jatuh ke dalamnya. Nah, ketika dia sudah tergelincir jatuh ke dalam, dia tidak bisa keluar lagi karena ada cairan licin di dalamnya. Nah, si kantong semar ini memiliki cairan khusus yang seperti Venus. Tujuannya untuk apa? Untuk mencerna mangsanya. Nah, itu tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan belajar tanaman berikutnya ya, yang melakukan adaptasi fisiologi. Ada juga tanaman-tanaman yang memiliki duri-duri. Nah, tujuannya ya sama, untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang tumbuhan memiliki duri itu contohnya mawar, bougainville, kaktus, durian ya. Lalu ada juga tanaman yang memiliki getah. Sama juga tujuannya, yaitu untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya apa? Contohnya ada nangka, ada karet. Lalu ada juga tumbuhan yang memiliki bulu-bulu gatal. Ya, bulu-bulu ini ya agar tidak diserang. Contohnya apa? Contohnya adalah bambu. Lalu ada juga tumbuhan yang memiliki racun. Tujuannya untuk mengusir hewan dan serangga. Contohnya apa? Ada pohon jara. Nah, itu tadi yang memiliki racun ya. Tujuannya sama, untuk mengusir hewan dan serangga. Ya, untuk melindungi diri, yaitu pohon jara, pohon kecubung, dan hemlock. Oke. Itu fisiologi. Lalu yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi tingkah laku? Yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya, pada musim kemarau ada beberapa pohon itu yang menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah, itu biasanya tumbuhan tropofit atau hidup di tropis. Ada pohon jati, ada pohon kapok, randu, mahoni, kedondong ya. Itu tropofit ya. Hampir sama dengan xerofit tadi ya, hidup di tempat-tempat yang kering. Lalu berikutnya, adaptasi berikutnya tingkah lakunya yaitu mematikan daunnya pada musim kemarau ya. Jadi seolah-olah seperti mati tumbuhan tersebut, tapi sebenarnya tidak, karena hanya daunnya saja yang kering ya. Tapi ketika musim penghujan akan tumbuh lagi, jadi dia tidak mati sebenarnya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut antara lain ada padi-padian, liliacea, dan jahe-jahena atau tumbuhan rimpang ya. Itu mereka mematikan daun-daunnya atau pura-pura mengeringkan daunnya, tapi mereka tidak mati sebenarnya. Lalu berikutnya adalah ada tumbuhan putri malu. Nah, dia akan menggulungkan daunnya jika disentuh. Lalu ada juga daun jagung. Daun jagung itu akan menggulung jika suhunya terlalu panas. Lalu yang jelas tingkah laku tumbuhan hampir sama semua. Tumbuhan itu akan selalu tumbuh condong ke arah mayoritas munculnya cahaya matahari. Nah, 3 hal itu tadi tentang adaptasi bagi makhluk hidup ya. Ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sekian informasi dari Bu Rani. Terima kasih.